Film ini berkisah tentang pencarian Raja Louis ke-14, untuk keabadian yang membawanya berusaha menangkap dan mencuri kekuatan hidup Putri Duyung. Tapi langkahnya justru diperumit oleh putrinya. Oke lur, mari kita lanjutkan ke filmnya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita muda, yang bernama Mary Joseph. Ia adalah seorang putri dari Raja Luo yang selama ini dirahasiakan keberadaannya. Mary juga sering dihukum oleh biarawati karena hobi berenang yang Mary lakukan. Sementara itu di Kerajaan Versailles, atau Kerajaan Prancis namun sering juga disebut Kerajaan Matahari. Di sana Raja Luo yang merupakan ayah dari Mary Joseph tertembak oleh musuhnya. Setelah kejadian itu dokter merencanakan untuk mencari Putri Duyung yang dipercaya bisa memberi keabadian. Scenes beralih ke lautan yang dimana kita diperlihatkan seorang nelayan yang bernama Kapten Yves de Lurax, dan para anak buah kapal lainnya, yang ditugaskan untuk menangkap Putri Duyung. Dengan menembakkan bom, mereka berhasil menangkap sepasang Putri Duyung, namun karena mereka hanya membutuhkan putri mereka melepaskan yang jantan. Keesokan harinya, Dr. Labarty membawakan kabar bahwa kapal kargo yang mereka perintahkan berhasil menangkap Putri Duyung. Dokter juga menjelaskan bahwa Putri Duyung itu akan siap dikorbankan ketika gerhana matahari total tiba. Namun pendeta sekaligus penasihat raja tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Liberty. Namun sang raja lebih mendukung sang dokter. Keesokan harinya pendeta menjemput Mary putri raja untuk menghadiri upacara pengorbanan saat gerhana matahari tiba. Namun di sini ternyata Mary tidak mengetahui bahwa ia adalah seorang putri. Tak lama mereka pun akhirnya tiba di kerajaan. Di sana Mary sangat antusias karena untuk pertama kalinya ia di kerjaan. Di sana Mary dilayani oleh seorang pelayan yang bernama Magali. Untuk sementara Mary ditempatkan di sisi lain istana, sementara itu sang raja baru terbangun dari tidurnya, dan merasa tidak senang dengan musik yang mengiringi paginya. Sementara itu Mary baru sampai di kamarnya. Meskipun sederhana Mary tetap bahagia jika dibandingkan dengan kamarnya di biara. Keesokan harinya, Raja Luo kedatangan tamu dari putra baron pengekspor terbesar di Prancis, yang bernama Lin Tilak. Raja Luo disambut dengan beberapa hadiah darinya. Raja Luo memberikan kalung salib kepada pendeta. Scenes beralih kepada Mary yang sedang berjalan-jalan di taman bersama Magali. Di sana Mary menjadi pusat perhatian karena penampilannya. Di sisi lain raja sedang keluar bersama kudanya. Magali dan Mary pergi ke tempat air mancur. Di sana Mary sangat terpukau dengan patung wanita yang berada di sana. Tak lama rombongan Raja Luo tiba. Mary yang sangat terkejut tak sengaja terpeleset dan terjatuh. Pangeran Lin Tilak mencoba membantu Mary. Dan untuk pertama kalinya Mary bertemu dengan sang raja, yang merupakan ayah kandungnya, meskipun Mary tidak mengetahui hal itu. Setelah kejadian itu, Mary dipindahkan ke dalam istana Sengai Komposer baru sang raja. Di kamar kerjaan Mary terlihat sangat bahagia, dengan semua fasilitas yang ada, ditambah Mary sangat senang dengan alat musik yang bernama kalo. Sementara itu, para nelayan sedang membawa Putri Duyung ke suatu tempat, untuk menjaganya. Raja Louis yang mengetahui itu ingin langsung melihat Putri Duyung tersebut. Sesampainya di sana, Putri Duyung itu tidak mau menampakkan dirinya karena merasa terancam. Raja memerintahkan Kapten Yves untuk menjaga Putri Duyung itu, sampai perayaan nanti tiba. Di sisi lain Mary yang sedang membuat lagu, mendengar sesuatu yang memanggilnya. Mary yang semakin penasaran akhirnya pergi ke arah suara yang ia dengar. Mary akhirnya sampai ke tempat Putri Duyung itu dirawat. Ternyata suara yang Mary dengar, yang tidak lain tidak bukan itu adalah suara sang Putri Duyung. Untuk pertama kalinya Mary melihat Putri Duyung di hadapannya secara langsung. Namun tak lama Kapten datang dan mencegah Mary. Mary menjelaskan bahwa ia dipanggil oleh makhluk itu, namun Kapten Yves tidak percaya. Mary juga menginginkan lagu sang Putri Duyung di musik yang ia buat. Keesokan harinya, Mary memberikan musik ciptaannya untuk dinyanyikan di pagi hari, untuk membuat sang raja merasa senang. Raja yang baru bangun dari tidurnya merasa senang dengan sambutan musik yang ia dengar kali ini. Malam harinya Mary pergi ke pesta yang dibuat oleh sang raja. Dan semua orang yang melihat Mary sangat terkejut. Di pesta itu sang raja mengajarkan Mary berdansa. Namun tak lama saat sedang menari sang raja teringat seseorang.
Di sisi lain Dr. Liberty merencanakan untuk mengambil organ-organ Putri Duyung itu di saat waktunya tiba. Keesokan harinya, Mary menemani sang raja yang sedang melukis. Sang raja menceritakan tentang patung yang Mary lihat di taman, yang merupakan itu adalah patung orang yang selalu raja lukis. Yang dimana Mary selalu mengingatkan sang raja tentang wanita tersebut. Di malam hari Mary diam-diam masuk ke kolam Putri Duyung. Di sisi lain Kapten merasakan ada sesuatu di kolam. Di sana Mary bertemu dengan Putri Duyung itu. Namun tak lama Yves datang, dan membuat Duyung itu langsung pergi. Mereka berdua terlihat sangat mesra. Keesokan harinya, Mary ditemani berkuda dengan Kapten Yves. Mereka berdua terlihat bahagia, bermain kejar-kejaran. Tak lama dari itu Mary teralihkan dan tak sengaja menabrak dahan pohon dan terjatuh. Mengetahui hal itu, Yves langsung membawa Mary untuk segera diobati. Saat diperiksa Dr. Liberty menyatakan bahwa Mary patah tulang terlalu parah, dan cara terbaik menyembuhkannya adalah amputasi agar tidak terjadi infeksi. Namun Mary menolak dan tidak mau jika dia harus kehilangan tangannya. Tak lama raja datang, dan meminta waktu untuk membiarkan tangan Mary sampai besok pagi. Sementara itu Kapten Yves merasa kesal. Tak lama Putri Duyung menghampirinya dan mengatakan sesuatu kepadanya. Yves pun langsung pergi. Ternyata Yves pergi menemui Mary, memberitahukan Mary bahwa Putri Duyung itu ingin bertemu dengannya. Yves pun membawa Mary ke kolam itu. Yves langsung membiarkan Mary untuk masuk ke kolam. Di sana Mary bertemu dengan Putri Duyung itu. Putri Duyung itu mengetahui bahwa Mary sedang terluka. Dan tak lama kolam itu terlihat bercahaya, yang dimana di setiap putaran Putri Duyung mengeluarkan cahaya, yang mengelilingi Mary. Keesokan harinya, Mary sudah sembuh dan sudah bermain musik kembali. Raja yang melihat itu merasa sangat terkejut. Mary menceritakan tentang apa yang terjadi semalam. Mary juga bilang bahwa dia bisa bernafas di dalam air. Pihak kerajaan semakin yakin tentang kekuatan dari Putri Duyung. Namun sang raja tidak memberitahukan tentang tujuan mereka membawa Putri Duyung tersebut. Sang raja berdalih bahwa ia membawa Putri Duyung itu untuk mensejahterakan rakyatnya. Mary yang tidak tahu apa-apa merasa bangga kepada sang raja. Setelah itu, Mary bertemu dengan Yves. Kapten Yves memberitahukan Mary tentang tujuan utama raja, namun Mary tidak percaya kepada Yves. Mary dan Yves pun menghabiskan waktu berdua bersama, dan benih-benih cinta mulai tumbuh di antara keduanya. Saat berada di menara Yves dan Mary bercerita tentang mimpi mereka. Yves bermimpi untuk pergi dari tempat ini dan berlayar. Sedangkan Mary hanya menginginkan Putri Duyung itu bisa bebas dan kembali ke rumahnya. Setelah itu mereka berdua pun bertukaran jigong. Di sisi lain, sang raja bertemu dengan Pangeran Duke Lintilak. Raja Louis melamar Pangeran Duke untuk putrinya yang tidak lain tidak bukan adalah Mary. Berbeda dengan raja, pendeta lebih memikirkan kebahagiaan Mary dibandingkan dengan keuntungan atas pernikahan yang direncanakan raja. Namun raja tetap pada pendiriannya dan lebih mementingkan dirinya sendiri. Sementara itu di kolam Mary ditemani Magali. Mary yang merasa dipanggil Putri Duyung itu langsung masuk ke kolam. Di sana Putri Duyung itu mengajak Mary berenang dan berkeliling kolam. Setelah itu, Mary dipanggil menghadap sang raja. Di sana raja membahas tentang patung yang berada di kolam dan tentang pembicaraan mereka sewaktu di taman. Dan raja memberitahukan kebenaran tentang Mary yang merupakan putri sang raja. Raja menceritakan tentang ibu Mary yang pergi ke biara, dan mengandung Mary, tanpa sepengetahuan raja sambil memberikan kalung yang berisi foto ibu Mary. Ibu Mary meninggal setelah melahirkan Mary, ucap sang raja. Akhirnya setelah sekian lama Mary mengetahui bahwa sang raja adalah ayahnya, namun kebahagiaan Mary hancur setelah mengetahui bahwa ia akan dinikahkan dengan Pangeran Duke demi kemakmuran kerajaan. Meskipun Mary menolak sang raja tidak peduli dan hanya memikirkan kerajaannya. Dengan berat hati Mary mengiyakan permintaan sang raja. Mary merasa sedih akan hal yang terjadi kepada takdirnya.
Sementara itu, pendeta menemui Putri Duyung itu, dan mengetahui bahwa Putri Duyung itu meminta bantuannya. Setelah itu pendeta datang menemui Dr. Liberty, dan berdebat bahwa yang bisa abadi dan memberikan keabadian hanyalah Tuhan. Pendeta juga menjelaskan bahwa jika dokter membunuh Putri Duyung itu, atas nama raja maka raja akan terkutuk. Namun apa daya dokter itu malah mengancam pendeta. Mary yang menerima panggilan dari Putri Duyung itu, secara diam-diam pergi dari Isatan dan pergi ke kolam untuk bertemu dengan Putri Duyung itu. Putri Duyung itu menunjukkan kejadian di saat dia ditangkap. Ternyata Putri Duyung itu memiliki keluarga dan bayi yang harus ia rawat. Di sisi lain Raja dan Dr. Liberty sedang membicarakan penyusunan rencana untuk perayaan gerhana matahari nanti menggunakan Putri Duyung itu. Pendeta mencoba memberitahu Raja tentang kebenarannya, namun Raja tetap tidak percaya dan keras kepala akan keabadian yang ia inginkan. Untuk pertama kalinya, sang raja berkata kasar kepada pendeta yang membuat pendeta sakit hati dan pergi, meninggalkan salib pemberian sang raja. Sementara itu, Kapten Ives dan anak buahnya diam-diam masuk ke ruangan dokter, dan di sana ia menemukan bukti bahwa mereka akan membunuh Putri Duyung tersebut. Kapten Ives pun merencanakan untuk memberitahukan kebenarannya tentang tujuan ayahnya tersebut. Namun setelah berhasil memasukkan gambar itu, Kapten Ives terciduk oleh Dr. Liberty, dan ditangkap dengan tuduhan menyusup ke kamar sang putri, dan dijebloskan ke dalam penjara. Di sisi lain Mary baru kembali dari kolam, dan sangat terkejut melihat gambar tentang rencana sang ayah. Mary yang mengetahui hal itu pun murka, dan menghancurkan semua alat musik. Setelah itu Mary menghadap sang raja, dan memberikan penawaran kepada sang raja, yang dimana jika raja melepaskan Putri Duyung itu maka Mary setuju menikahi Duke. Namun apa daya Mary tidak bisa melawan kehendak sang raja, dan akan tetap menikahkan Mary di hari itu juga. Ives yang mengetahui itu merasa sedih, sama seperti Mary yang sedang tegang. Mary meminta bantuan kepada pendeta agar membebaskannya dari kamarnya, dan menyadarkan sang raja, namun apa daya pendeta tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tapi pendeta setuju untuk membebaskan Putri Duyung itu. Mary pun bersiap-siap untuk berpura-pura memakai gaun pengantin. Di sisi lain pendeta berpura-pura untuk menjemput Mary. Meskipun si penjaga menghalangi, dia tidak berani menentang atasan seperti pendeta. Akhirnya Mary berhasil bebas dan bisa keluar atas bantuan pendeta. Mary sangat berterima kasih atas bantuan pendeta, yang ia anggap lebih pantas disebut sebagai ayahnya sendiri. Mary langsung pergi ke kolam Putri Duyung. Di sana Mary terkejut terlihat Kapten Ives sedang menguras air kolam, karena diperintahkan sang raja. Ives tidak peduli lagi akan semua hal tentang Putri Duyung itu. Namun setelah mengetahui bahwa Mary batal nikah, dia langsung mau membantu Mary membebaskan Putri Duyung itu. Ives memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan kapal di belakang bukit. Di sisi lain dokter sudah mengetahui bahwa Mary kabur, dan bergegas mencari Mary. Kapten Ives dan Mary berencana menaikkan volume airnya, agar Putri Duyung bisa melompati pembatas kolam menuju sungai dan pergi ke luatan. Mary dan Ives berencana mengaliri kolam dari air yang berada di taman. Sementara itu Dr. Liberty sudah mengetahui rencana Mary dan berusaha menghentikan mereka. Dan pertarungan pun terjadi. Saat Ives berusaha melawan Dr. Liberty, ia tidak sengaja tertembak, dan terjatuh bersamaan dengan Dr. Liberty. Dr. Liberty kembali dan berusaha menangkap Mary. Namun dengan tendangan perawan Mary berhasil memecahkan telur burung Liberty. Mary memerintahkan mermaid itu untuk membawa Ives pergi bersamanya. Sementara itu Mary masih berjuangan melawan Dr. Liberty. Akhirnya Mary berhasil menjebak Dr. Liberty dan mengikatnya ke kincir air, yang membuat Dr. Liberty harus tenggelam. Di sisi lain mermaid itu berhasil melompati dinding pembatasnya, dan kabur. Mary yang mengetahui itu langsung bersiap pergi ke belakang bukit. Di sisi lain gerhana matahari sudah dimulai. Sementara itu di kerajaan sang raja dan calon mempelai pria sedang menunggu putrinya. Mengetahui putrinya pergi, raja bergegas mengejar putrinya itu. Dan pernikahan pun batal. Sang raja memerintahkan untuk mengepung kapal Kapten Ives. Pendeta yang mengetahui hal itu juga ikut mengikuti sang raja. Di sisi lain Mary sudah diketahui dan sedang dikejar. Sementara itu mermaid sudah mencapai lokasi sungai.
Karena takut Yves kehabisan napas, mermaid itu memberikan kekuatannya kepada Yves agar bisa bernapas di dalam air. Di sisi lain Mary sudah sampai di ujung bukit, namun apa daya bukit itu terlalu tinggi. Di sana Mary juga melihat bahwa kapal mereka sudah dikepung. Sementara itu matahari sudah mulai tenggelam dalam kegelapan. Sang raja akhirnya sampai di tempat Mary. Mary mengancam dia akan lompat jika ayahnya tidak menuruti kemauan Mary. Di sana Mary mengatakan semua perasaan yang ia rasakan, dan dia merasa bahwa ayahnya hanya memikirkan dirinya sendiri bukan kebahagiaan Mary. Sambil melepas kalung pemberian ayahnya, tak lama mermaid dan Kapten Yves berhasil sampai di lautan. Karean gerhana matahari akan tiba, raja memerintahkan prajuritnya untuk membidik mermaid. Mary memberikan pilihan kepada ayahnya, yang dimana jika ayah membunuh mermaid itu maka dia akan kehilangan Mary. Tanpa pikir panjang lagi Mary memutuskan untuk melompat dari tebing. Di sana Mary terlihat tak sadarkan diri. Di sisi lain gerhana matahari sudah terjadi total, dan para prajurit sudah siap menembak mermaid itu. Raja akhirnya memutuskan untuk membiarkan mermaid itu hidup. Mermaid itu pun langsung mendekati Mary dan menyembuhkannya. Mary akhirnya tersadar kembali dan membuat ayahnya senang. Tak lama Yves menghampiri Mary, mereka berdua pun bertukaran jigong kembali. Melihat itu mermaid langsung pergi. Raja memerintahkan pasukannya untuk mundur, dan akhirnya raja menyadari bahwa selama ini dia sudah sangat egois. Raja pun meminta maaf kepada pendeta untuk semua kesalahannya. Dan setelah semua itu, Putri Mary dan Kapten Yves memulai hidup baru mereka, dan berteman baik dengan Putri Duyung ajaib itu. Putri Mary terjun ke lautan, dan melihat kota Atlantis yang sangat indah. Putri Mary pun diajak berkeliling oleh temannya itu. Dan film The King's Daughter atau The Moon and the Sun pun selesai. Bagaimana Lur? Filmnya ada amanat yang tersirat di film ini, yang tahu komen ya. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Jika kalian suka klik like-nya, jika suka banget suber hela atuh. Salam sadu dulur, sehat selalu kawan.